Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan mereview sebuah broker forex yang cukup terkenal juga di Indonesia ya. Nama broker forexnya itu adalah broker ECAP ya guys ya. Nah, ini merupakan tampilan halaman utama dari broker ECAP-nya, dimana teman-teman bisa lihat ya, mereka itu udah support bahasa Indonesia ya, dan juga untuk websitenya ini itu udah menggunakan bahasa Indonesia ya guys ya. Dan begitu saya cek tadi di WikiFX ya, ternyata mereka itu kena daftar hitam ya dari WikiFX-nya. Nah, ini mirip kayak broker HFM kemarin ya guys ya. HFM kan sempat kena daftar hitam juga di WikiFX, tapi ya karena saya pribadi menggunakan HFM ya, dan saya juga sering trading di HFM dan memang nggak ada kendala ya guys ya. Walaupun di sini ada tulisan daftar hitam ya, tapi selama pihak brokernya masih membayar WD kita, menurut saya pribadi itu nggak ada kendala ya. Dan kemudian di sini juga teman-teman bisa lihat ya, untuk skor yang didapatkan oleh broker ECAP ini itu sedang ya, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, yaitu mendapatkan skor 7,88. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat ya, mereka itu sebuah broker forex yang berasal dari negara Australia dan udah beroperasi cukup lama ya, kurang lebih 15 sampai 20 tahun. Dan kalau kita scroll ke bawah, nah di sini ya, mereka untuk regulasinya itu punya 4 regulasi ya. Ada regulasi lokal mereka, ASIC. Nah, ini ibaratnya gini ya. Jadi kalau misalnya broker forex di Indonesia ya, asal Indonesia, mereka itu diregulasi oleh Bapepti ya, maka broker tersebut itu udah legal. Nah, begitu juga dengan si ECAP ini. ECAP ini kan asal negaranya Australia dan mereka itu udah diregulasi oleh ASIC ya. ASIC ini itu sejenis Bapepti tapi berasal dari Australia. Nah, itu artinya ASIC ini merupakan regulasi lokal mereka. Kemudian untuk Eropanya mereka udah terregulasi di Inggris juga ya. Mereka udah terregulasi di FCA, di CAISIC juga udah, dan untuk lepas pantainya itu mereka terregulasi di SCB. Jadi secara data ya, di sini mereka itu memang cukup bagus ya teman-teman brokernya, tapi ada hal menarik nanti di akhir video yang akan saya jelaskan kepada kalian semuanya ya. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir. Nah, itu dia sekilas tentang broker ECAP ini. Nah, kemudian bagaimana dengan customer supportnya bang? Nah, untuk customer supportnya ini bisa dibilang bagus ya guys ya, karena mereka ini udah ada customer support Indonesianya ya, sehingga kalau teman-teman ada kendala kalian bisa langsung ngobrol menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau menurut saya untuk balasannya itu bisa dibilang cukup lama ya. Jadi nggak segercep kayak broker XM yang udah pernah saya review sebelumnya. Kalau XM kan kita tanya langsung dibalas gitu ya, dan juga bukan berupa pesan template. Nah, kalau di ECAP ini itu balasannya itu agak lama ya guys ya. Mereka mungkin mikir dulu ya, ataupun mereka harus membalas klien-klien yang lain ya. Jadi memang belum secanggih customer support broker XM. Nah, oke, itu dia untuk customer support dari broker XM-nya. Nah, kemudian bagaimana dengan pilihan jenis akun yang ada di broker ECAP ini bang ya. Nah, untuk pilihan jenis akun yang ada di broker ini, teman-teman bisa coba klik di bagian menu pasar ya yang ada di websitenya ini. Kalian bisa klik menu ini ya, menu akun perdagangan ya. Oke, coba kita klik. Nah, begitu kita klik menu akun perdagangan, maka kita akan diarahkan ke halaman tipe-tipe akun seperti ini ya. Jadi di sini mereka menjelaskan bahwasannya mereka itu punya dua jenis akun ya, ada akun yang raw ataupun akun yang mentah, dan juga ada akun standar. Nah, apa perbedaan dari kedua jenis akun ini? Perbedaannya udah pasti dari spreadnya ya. Jadi kalau di akun standar itu ya, mereka ngeklaim spreadnya itu mulai dari 1 pip. Sementara di raw mereka ini ya, spreadnya itu mulai dari 0,0 pip. Nah, untuk perbandingan aja ya, saya udah sempat capture ya, ataupun men-screenshot spread yang ada di kedua akun mereka ini ya. Ini merupakan spread yang ada di akun standar, ini merupakan spread yang ada di akun raw. Oke, coba kita lihat ya. Nah, kita mulai dari akun standarnya terlebih dahulu. Nah, ini merupakan spread yang ada di forex mayor mereka ya guys ya, dimana kalian perhatikan ini bisa dibilang sesuai dengan apa yang mereka klaim, karena mereka klaim tadi untuk spreadnya itu mulai dari 1 pip ya. Dan kita bisa lihat di sini rata-rata mulai dari 1 pip ya. Misalnya kayak Euro USD ini 1,1, kemudian GBP USD 1,1 ya, kemudian Audi USD 1,2. Jadi memang apa yang mereka tulis di website mereka tadi itu sesuai dengan faktanya ya.
paling ya kayak di emas ataupun perak yang agak melebar dikit ya. Kalau di emas itu 12 poin. Ternyata nggak mahal-mahal banget ya guys ya. Menurut saya ini cukup murah ya spread yang ada di pair XAUUSD. Di peraknya ini yang agak sedikit melebar ya, yaitu di angka 28 poin ataupun 2,8 pips ya. Oke, jelas ya, itu merupakan spread yang ada di pair yang paling sering digunakan oleh orang ya. Nah, kemudian kita coba lihat spread yang ada di akun raw mereka. Nah, seperti yang mereka klaim tadi ya di website mereka, bahwasannya di akun raw mereka itu spreadnya itu mulai dari 0, dan ternyata ya memang ada ya guys ya, kayak pair Euro USD ini spreadnya mulai dari 0 ya. Kemudian Euro GBP ini mulai dari 1 ya. Ini juga mulai dari 1, ini mulai dari 1 ya. Ini mulai dari 2. Artinya memang sesuai dengan apa yang mereka tuliskan di website mereka tadi ya. Mereka tidak mengada-ngada. Oke, itu perbedaan spread ya di antara kedua jenis akun yang mereka cantumkan di sini. Nah, perbedaan kedua apa? Perbedaan kedua adalah adanya komisi trading. Nah, kalau di akun raw ini ya, spreadnya tadi kan kita udah lihat sama-sama, spreadnya cukup murah ya. Dan kekurangannya adalah di sini kita dikenakan komisi sebesar 3,5 dolar. Oke, sementara di akun standar di sini kita tidak dikenakan komisi tambahan lagi. Ya, komisi ini bukan komisi untuk kita, tapi ini berupa fee ya, fee tambahan ataupun biaya tambahan yang diambil oleh broker eCap dari kita. Nah, biasanya ya komisinya ini itu setahu saya sekitar 3 sampai 3,5 per site ya. Jadi kita open kena 3,5 dolar, kita close kena 3,5 dolar. Artinya kalau kita open satu lot, nah itu kita kena komisi ataupun biaya fee sebesar 7 dolar per lot. Nah, itu biasanya ya. Tapi kalau misalnya 3,5 dolar ini itu udah include open dan close-nya, berarti komisinya ini cukup murah ya guys ya, kalau memang seperti itu. Nah, tapi saya kurang tahu juga ya, apakah ini komisinya 3,5 dolar atau 7 dolar per lot. Buat teman-teman yang memang udah menggunakan eCap, kalian bisa komen di bawah aja ya, kira-kira komisinya yang benar yang mana? Apakah 3,5 dolar per lot atau 7 dolar per lot? Nah, bagaimana sih Bang melihat komisi ataupun biaya fee tambahan ini? Nah, cara melihatnya gini guys ya. Misal ya teman-teman trading menggunakan akun raw ini ya, kalian trading satu lot di akun raw ini. Nah, kemudian kalian profit 500 dolar ya, kita bilang seperti itu. Nah, setelah kalian profit 500 dolar ya, semua profit kalian itu ya itu tidak utuh ke kalian semua. Ada yang namanya komisi ini ya. Kalau misalnya kita bilang tadi ya komisinya itu 7 dolar, maka profit kita itu dikurangi dengan komisi ini ya. 500 dikurang 7 sama dengan kita hanya mendapatkan profit 493 dolar. Oke, paham ya? Sementara ya kalau misalnya kita trading satu lot kemudian kita loss ya, loss 500 dolar juga, maka komisinya ini akan ditambahkan ke loss kita. Maka total loss kita itu sekitar 507 dolar. Oke, paham ya? Sementara kalau di akun standar, teman-teman open satu lot, open 2 lot, open 3 lot, ya open berapapun lot itu kalian tidak dikenakan biaya fee tambahan lagi, karena memang di sini judulnya adalah tanpa komisi. Oke, udah dapat ya perbandingan antara akun raw dan juga akun standar. Makanya kenapa di akun standar ini spreadnya jauh lebih mahal tadi ya daripada akun raw, karena memang ada komisi ini guys ya. Oke. Nah, selanjutnya di bawahnya untuk setoran minimum ya, volume perdagangan bisa pakai nah ini sama ya antara akun raw dan juga akun standar. Dan kemudian bagaimana dengan biaya swap Bang? Nah, jadi tadi saya udah sempat konsultasi dengan pihak live chat ya dari eCap ini, dan mereka bilang mereka udah menyediakan akun free swap. Ya, jadi kalau misalnya nanti teman-teman akunnya itu belum free swap ya, begitu kalian daftar akun, kalian trading, Bang, kok akun saya belum free swap? Nah, jadi ya teman-teman itu bisa minta ke live support mereka ini untuk dijadikan akun kalian itu menjadi akun free swap. Jadi sistemnya itu request ya guys ya, kalian tinggal request aja ke mereka supaya akun kalian ini diubah menjadi akun yang free swap. Nah, kalau udah free swap kalian bisa trading tanpa dikenakan biaya swap lagi. Oke, paham ya guys ya? Nah, kemudian berapa lama sih Bang durasi WD di broker eCap ini? Nah, untuk durasi WD di broker eCap ini ya, itu udah pernah saya bahas di channel YouTube saya ya. Jadi kalian bisa buka channel YouTube saya, kemudian kalian tinggal klik menu playlist, lalu kalian tinggal cari playlist broker eCap guys ya.
kalian tinggal scroll aja ke bawah. Nah, untuk playlistnya itu ini ya, saya udah buatkan 5 video seputar broker e-cap ini, mulai dari cara withdrawnya ya, cara depositnya dan sebagainya. Nah, di video cara withdraw itu teman-teman tinggal tonton aja ya berapa lama withdrawnya, karena memang saya pribadi lupa ya waktu itu berapa lama saya withdraw di broker e-cap ini. Nah, kemudian untuk leverage gimana bang ya? Nah, untuk leverage kalian bisa scroll ke bawah ya. Jadi di bawah itu ada lebih detail tentang penjelasan dari kedua jenis akun ini. Nah, di sini ya ada menu bandingkan akun. Jadi kalian tinggal scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya data ataupun detailnya ya. Misalnya kayak ukuran perdagangan ya, itu kita udah bisa menggunakan lot mikro yaitu 0,01 lot. Kemudian untuk leverage. Nah, untuk leverage ya itu kita bisa gunakan hingga 1:500. Itu yang paling tinggi. Kemudian untuk tingkat likuidasi, nah ini yang cukup besar ya guys ya. Karena biasanya ya setahu saya untuk tingkat likuidasi ataupun level stop outnya broker forex itu rata-rata di angka 20-30%. Nah, tetapi di broker e-cap ini itu cukup tinggi ya, yaitu di angka 50%. Artinya gini guys ya, misal teman-teman deposit $1000 ya, kemudian kalian trading dan kalian udah floating loss ya. Floating loss kalian itu udah kemakan 50% dari saldo kalian ya. Artinya saldo kalian udah di bawah $500. Nah, kalau saldo kalian udah seperti itu, maka teman-teman nanti akan langsung terlikuidasi ya, ataupun posisi kalian itu langsung tertutup ya, tertutup paksa oleh broker e-capnya. Nah, itulah dimaksud dengan tingkat likuidasi. Jadi menurut saya untuk 50% tingkat likuidasi ini cukup merugikan member ya guys ya. Kemudian di bawahnya itu ada mata uang basis akun. Nah, ini kayak biasa ya, kalian bisa pakai USD aja. Kemudian bisa diperbolehkan scalping ya, bisa pakai robot juga, bisa di hedging juga ya. Nah, itu dia beberapa penjelasan ya tentang jenis-jenis akun yang ada di broker e-cap ini. Nah, kemudian untuk platform tradingnya bisa pakai apa bang? Nah, untuk platform tradingnya itu bisa teman-teman lihat di menu platform ini ya. Di sini mereka bisa menggunakan MetaTrader 5 dan juga bisa menggunakan MetaTrader 4 ya. Jadi udah lengkap ya. Jadi nggak ada masalah lagi kalian mau pakai MT4 atau MT5 itu udah bisa. Selanjutnya mungkin buat teman-teman yang penasaran ya bagaimana sih halaman client area dari broker e-cap ini. Nah, ini merupakan tampilan halaman client area dari broker e-cap ini ya guys ya. Jadi ini halaman dashboard utamanya, kemudian di sini ada menu akun tradingnya. Sini ada menu setelah penarikan ya, lalu di sini ada menu mitra, menu peralatan ya, menu ekonomi kalender, laporan, bantuan dan dukungan ya. Kemudian kalau kalian scroll ke bawah di sini juga ada tombol untuk download aplikasi MetaTrader 4-nya ya. Jadi untuk tampilannya itu seperti itu aja ya, cukup simple ya, cukup gampang untuk digunakan oleh teman-teman yang masih pemula. Oke, udah cukup jelas ya teman-teman. Itu dia review kita tentang broker e-cap ini, dan seperti yang saya janjikan di awal tadi, ada satu hal yang harus saya sampaikan di akhir video ini ya guys ya. Apa itu ya? Yaitu adalah review dari para pengguna e-cap ini di WikiFX ya. Jadi kita bisa coba scroll ke bawah terlebih dahulu ya. Jadi untuk lihatnya teman-teman bisa buka WikiFX, kemudian kalian cari e-cap ya. Lalu kalian bisa scroll ke bawah. Nah, ini ya guys ya. Jadi di sini ada 13 total paparan ya yang mengatakan bahwasannya e-cap ini penipuan ya. Misalnya penipuan platform secara sewenang-wenang menahan saldo mereka ya. Kemudian ada juga di sini yang bilang bahwasannya WD-nya nggak bisa ditarik lah. Ada juga yang bilang bahwasannya e-cap ini mempermainkan spread ya dan sebagainya. Nah, jadi kalian bisa coba lihat-lihat ini terlebih dahulu ya. Dan kalau kalian tanya ke saya, bang, apakah benar WD kita nggak bisa ditarik ya? Jawabannya tidak ya guys ya. Karena memang seingat saya ya, kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan yang lalu saya buat video cara withdraw di e-cap ya, dan begitu saya buat video tersebut itu nggak ada kendala ya waktu withdrawnya. Begitu kita withdraw langsung masuk ke akun bank kita ya. Kalian tinggal cari aja lah ya playlistnya di sini cara withdraw e-cap. Nah, kalian tinggal tonton videonya di situ. Apakah benar ya sesuai dengan paparan ini kita nggak bisa withdraw uang kita di e-cap ya? Kalau kalian tanya ke saya, maka jawabannya tidak ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin lebih dalam ya mempelajari hal ini ya, kalian bisa buktikan sendiri ya guys ya, apakah memang benar e-cap ini tidak membayar WD kita atau tidak ya.
Saya juga kurang tahu ya apakah paparan ini benar adanya atau tidak ya. Tapi intinya ya, kalau menurut saya pribadi ketika saya tutorialkan cara deposit dan cara WD di eCap ini itu nggak ada masalah sama sekali. Oke, udah dapat ya teman-teman. Jadi itu dia ya review dari saya tentang broker eCap ini ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar broker eCap ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian ya. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.